Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalunisa Istiqomah, apoteker RSUD Cengkareng. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai cara penggunaan insulin. Insulin adalah obat diabetes yang digunakan untuk mengatur kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Di mana pada pasien ini kadar gula darahnya sudah tidak dapat dikontrol lagi menggunakan obat diabetes oral. Sekarang sudah banyak pasien yang menggunakan insulin, namun patut disayangkan karena banyak pasien yang masih salah dalam penggunaan insulin. Insulin yang umumnya kita kenal memiliki dua jenis. Yang pertama, insulin kerja cepat, dan yang kedua, insulin kerja lambat. Untuk melakukan penyuntikan insulin, kita membutuhkan bantuan jarum insulin. Jarum insulin yang ada di pasaran ada 3 jenis. Yang pertama dengan panjang 8 mm, panjang 5 mm, dan panjang 4 mm. Jarum yang umumnya digunakan di RSUD Cengkareng adalah jarum 5 mm. Jarum ini bisa digunakan oleh semua pasien dengan ketebalan perut berapapun. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan insulin. Yang pertama, cara penyimpanan insulin. Insulin yang baru Anda peroleh dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan manapun bisa Anda simpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius atau pada kulkas. Namun ingat, insulin tidak boleh dibekukan. Ketika insulin telah digunakan, Anda dapat menyimpannya pada suhu ruang saja, dengan syarat jauh dari panas dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Selanjutnya, Anda perlu memeriksa tanggal kadaluarsa insulin. Pastikan insulin yang Anda gunakan masih berlaku dengan melihat tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya, pastikan insulin yang Anda peroleh berwarna bening, tidak ada endapan, dan tidak ada perubahan warna. Ketika ciri-ciri yang tadi ada pada insulin Anda, maka insulin dapat dipastikan telah rusak. Namun ada sedikit perbedaan pada insulin premix. Insulin premix biasanya berwarna keruh, ada endapan, sehingga Anda perlu menghomogenkannya dengan cara mengocokkan hingga seluruh insulin berwarna sama. Setelah insulin dibuka, masa berlakunya hanya berlaku 4 minggu dari pertama kali dibuka, sehingga saya sarankan untuk menuliskan tanggal pembukaan insulin. Sehingga pasca 4 minggu penggunaannya, insulin harus sudah dibuang, walaupun isinya masih ada. Selanjutnya, kita tentukan lokasi penyuntikan insulin. Jika Anda melakukan penyuntikan secara mandiri, maka saya sarankan penyuntikan dilakukan di area perut. Jika penyuntikan dilakukan dengan bantuan orang lain maupun tenaga kesehatan, Anda dapat menyuntikannya di area lengan, paha, maupun bokong. Untuk memudahkan penyuntikan di area perut maupun di daerah lainnya, Anda dapat membagi bagian perut menjadi 4. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Dengan syarat, penyuntikan yang satu dengan penyuntikan yang lain minimal berjarak 1 jari dan berjarak 3 jari dari area pusar. Penyuntikan tidak boleh dilakukan pada tempat yang sama terus-menerus. Anda perlu lakukan rotasi atau perputaran. Untuk melakukan penyuntikan insulin, Anda memerlukan pen insulin, jarum insulin, dan alkohol swab.
Untuk insulin yang baru Anda keluarkan dari kulkas, Anda perlu mendiamkannya selama 5 menit atau 10 menit hingga suhu insulin sama dengan suhu tubuh Anda. Sebelum penyuntikan insulin, Anda harus memastikan bahwa kondisi tangan Anda dalam keadaan bersih. Pertama-tama Anda siapkan pen insulin. Buka tutupnya. Lalu Anda buka jarum insulin. Masukkan jarum insulin ke kepala pen insulin. Lakukan pemutaran dan buka tutup berwarna putihnya. Sebelum melakukan penyuntikan, Anda perlu melakukan priming terlebih dahulu. Priming adalah mengeluarkan 1 atau 2 dosis insulin untuk memastikan bahwa jarum insulin yang Anda pasangkan telah terpasang dengan baik. Buka penutup insulin, tekan piston. Jika jarum insulin telah mengeluarkan cairan, maka dapat dipastikan bahwa jarum insulin telah terpasang dengan baik. Selanjutnya, atur dosis sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter Anda. Misalnya 6 dosis. Kita putar hingga angka petunjuk menunjukkan angka 6. Kita siapkan alkohol swab. Buka dengan sekali tarikan. Ambil dan usapkan pada area yang akan disuntikan dengan insulin dengan gerakan melingkar. Selanjutnya, ambil pen insulin. Letakkan 4 jari Anda pada badan insulin dan jempol Anda pada piston insulin. Lakukan penyuntikan. Masukkan jarum insulin ke area yang sudah diolesi oleh alkohol swab. Pastikan seluruh jarum telah masuk. Lalu tekan piston hingga bunyi klik atau menunjukkan angka 0. Diamkan selama 5 atau 10 detik untuk memastikan bahwa seluruh insulin telah masuk ke dalam tubuh Anda. Lalu tarik jarum insulin, oles lagi area penyuntikan dengan alkohol swab. Penyuntikan telah selesai. Area penyuntikan tidak boleh ditekan. Setelah penyuntikan, jarum tutup lagi dengan penutupnya. Penggunaan jarum insulin saya sarankan hanya 1 kali penggunaan. Namun jarum insulin dapat digunakan 2 hingga 3 kali atau beberapa kali sampai Anda merasa kurang nyaman dalam menggunakannya, karena semakin sering jarum insulin digunakan, maka jarum akan semakin tumpul. Setelah penyuntikan selesai, Anda perlu menutup jarum kembali dengan penutupnya. Ketika akan melakukan pembuangan jarum insulin, Anda perlu menutup jarum kembali dengan penutup terluarnya, lakukan pemutaran, dan tarik. Jarum insulin bekas pakai tidak boleh Anda buang sembarangan karena merupakan limbah medis. Anda perlu menyiapkan kaleng bekas susu maupun biskuit bekas yang memiliki penutup. Anda boleh kumpulkan seluruh jarum maupun pen insulin bekas ke dalamnya. Untuk pembuangannya, Anda dapat meminta pertolongan kepada rumah sakit maupun apotek tempat Anda mendapatkan insulin. Karena limbah insulin merupakan limbah medis, sehingga tidak boleh dibuang sembarangan. Efek samping yang harus diperhatikan ketika menggunakan insulin adalah hipoglikemi. Hipoglikemi adalah kondisi di mana kadar gula darah Anda di bawah normal, yaitu di bawah 70 mg per desiliter. Ciri-ciri hipoglikemi adalah
keringat dingin, gemetar, pusing, dan jantung berdebar. Hal ini dapat terjadi karena pertama, kesalahan pengaturan dosis insulin, dan yang kedua, terjadi perubahan pola makan yang drastis. Seperti misalkan Anda melakukan diet secara drastis maupun karena saat puasa Ramadan terjadi perubahan pola makan yang sangat drastis. Apa yang Anda harus lakukan jika terjadi hipoglikemi? Yang pertama, segeralah minum air gula ataupun teh manis, atau segera datang ke layanan kesehatan terdekat. Selama menggunakan insulin, Anda perlu memonitoring kadar gula darah Anda secara berkala dan melakukan pencatatan. Kondisi penyakit setiap orang berbeda-beda, sehingga Anda tidak boleh merekomendasikan obat Anda kepada orang lain yang Anda rasa memiliki gejala yang sama. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.